Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah hidrologi terapan dengan topik bahasan hujan atau presipitasi. Untuk membuat video ini, saya mengacu pada buku hidrologi terapan yang saya tulis. Bagi yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi ke nomor kontak ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebagai pendahuluan tentang hujan atau presipitasi. Presipitasi adalah turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang bisa berupa hujan, hujan salju, kabut, embun, dan hujan es. Di daerah tropis seperti Indonesia, yang memberikan sumbangan paling besar adalah hujan. Sehingga seringkali hujanlah yang kita anggap sebagai presipitasi. Untuk selanjutnya digunakan istilah hujan untuk menggantikan presipitasi. Hujan berasal dari uap air di atmosfer, sehingga bentuk dan jumlahnya dipengaruhi oleh faktor klimatologi seperti angin, temperatur, dan tekanan udara. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer sehingga mendingin dan terjadi kondensasi menjadi butir-butir air yang akhirnya jatuh sebagai hujan. Dua syarat penting terjadinya hujan, yaitu massa udara yang mengandung uap air dan massa udara harus naik ke atmosfer sedemikian sehingga menjadi dingin. Proses terjadinya hujan dipelajari oleh ahli meteorologi dan klimatologi. Sedangkan ahli hidrologi mempelajari jumlah dan distribusi hujan dalam ruang dan waktu. Berikut adalah proses terjadinya hujan dan tipe hujan. Gambar di samping atas, ini adalah proses terjadinya hujan. Pemanasan matahari pada permukaan air yang bisa berupa laut, danau, dan sebagainya menyebabkan terjadinya penguapan dan uap air akan naik ke atmosfer. Uap air tersebut akan terkondensasi dan berubah menjadi titik-titik air dalam bentuk awan. Kemudian awan tertiup angin dan bergerak ke daratan. Di samping itu juga ada awan yang masih berada di lautan. Kemudian awan-awan tersebut menyatu, warnanya menjadi semakin gelap karena butir air menjadi semakin banyak, yang kemudian titik-titik air tersebut jatuh sebagai hujan, baik di darat maupun di lautan. Tipe hujan. Tipe hujan tergantung pada cara naiknya udara ke atmosfer. Beberapa tipe hujan yaitu hujan konvektif, hujan siklonik, dan hujan orografis. Ini adalah gambaran dari hujan konvektif. Di daerah tropis, pada musim kemarau, udara yang berada di dekat permukaan tanah mengalami pemanasan yang intensif. Pemanasan tersebut menyebabkan rapat massa udara berkurang, sehingga udara basah naik ke atas dan mengalami pendinginan, sehingga terjadi kondensasi dan turun hujan. Hujan yang terjadi karena proses ini disebut dengan hujan konvektif, yang biasanya bersifat setempat, mempunyai intensitas besar, dan durasi singkat. Ini adalah hujan konvektif. Kemudian yang kedua adalah hujan siklonik. Jika massa udara panas yang relatif ringan bertemu dengan massa udara dingin, maka udara panas tersebut akan bergerak di atas udara dingin. Udara yang bergerak ke atas tersebut mengalami pendinginan sehingga terjadi kondensasi dan terbentuk awan dan turun hujan. Hujan yang terjadi disebut hujan siklonik yang mempunyai sifat tidak terlalu lebat
dan berlangsung dalam waktu lebih lama. Ini umumnya terjadi pada daerah yang mengalami musim dingin. Kemudian yang ketiga adalah hujan orografis. Udara lembab dari laut yang tertiup angin dan kemudian melintasi daerah pegunungan, sehingga udara tersebut akan naik dan mengalami pendinginan sehingga terbentuk awan dan hujan di daerah ini. Sisi gunung yang dilalui oleh udara tersebut mendapatkan banyak hujan dan disebut dengan lereng hujan. Sedang sisi belakangnya yang dilalui udara kering karena uap air telah menjadi hujan di lereng hujan disebut dengan lereng bayangan. Hujan di sini lebih kecil daripada yang ada di lereng hujan ini. Contoh dari hujan orografis ini adalah hujan yang terjadi di pantai barat Sumatera. Uap air dari Samudra Hindia dalam jumlah besar yang bergerak ke daratan terhalang oleh bukit barisan dan kemudian dia akan naik dan menjadi hujan di lereng hujan ini. Di daerah pesisir pantai barat Sumatera, hujannya sangat tinggi. Dari ketiga tipe hujan ini, yang banyak terjadi di Indonesia adalah hujan konvektif dan hujan orografis. Parameter hujan. Jumlah hujan yang jatuh di permukaan bumi dinyatakan dalam kedalaman air, biasanya dalam milimeter, dan dianggap terdistribusi merata pada seluruh daerah tangkapan air. Intensitas hujan adalah jumlah hujan dalam suatu satuan waktu, bisa dengan satuan milimeter per jam, milimeter per hari, milimeter per minggu, milimeter per bulan, atau milimeter per tahun, yang berturut-turut sering disebut sebagai hujan jam-jaman, hujan harian, hujan mingguan, hujan bulanan, dan hujan tahunan. Durasi hujan adalah waktu yang dihitung dari saat hujan mulai turun sampai berhenti dengan satuan jam. Intensitas hujan rata adalah perbandingan antara kedalaman hujan dan durasi hujan. Misalkan hujan selama 5 jam dengan kedalaman 50 mm, maka intensitas hujan rata adalah 50 dibagi 5 jam sama dengan 10 mm per jam. Kemudian kalau hujan selama 5 menit sebesar 6 mm, maka intensitas hujan adalah 6 mm dibagi 5 menit. Jadi 6 dibagi 5 kali 60 sama dengan 72 mm per jam. Untuk daerah tangkapan kecil, ditinjau durasi hujan yang sangat singkat, misalkan hujan dalam 5 menit atau 10 menit. Sedangkan pada daerah tangkapan yang besar, digunakan durasi hujan yang lebih lama, misalkan hujan 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Kemudian pada tabel di samping, ini menunjukkan keadaan hujan dan intensitas hujan. Pada kolom pertama, ini adalah keadaan hujan, bisa berupa hujan sangat ringan, hujan normal, lebat, dan sangat lebat. Kemudian kolom berikutnya adalah intensitas hujan dalam milimeter, dalam 1 jam, dan dalam 24 jam. Jadi misalkan ya, hujan sangat ringan, itu apabila intensitas hujannya kurang dari 1 mm per jam atau kurang dari 5 mm per hari atau per 24 jam. Kemudian hujan ringan itu apabila intensitas hujan antara 1 sampai 5 mm per jam atau 5 sampai 20 mm per hari atau per 24 jam. Hujan normal jika intensitas hujan
antara 5 sampai 10 mm per jam atau 20 sampai 50 mm per hari. Hujan lebat jika intensitas hujan antara 10 sampai 20 mm per jam atau 50 sampai 100 mm per hari. Dan hujan sangat lebat itu jika intensitas hujan lebih dari 20 mm per jam atau lebih dari 100 mm per hari. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya jelaskan tentang durasi hujan dan distribusi hujan. Distribusi hujan adalah variasi kedalaman hujan selama terjadinya hujan yang dapat dinyatakan dalam bentuk diskret atau kontinu. Untuk bentuk diskret disebut hitograf, yaitu histogram di mana absisnya adalah pertambahan waktu dan ordinatnya adalah kedalaman hujan atau intensitas hujan. Sedangkan yang bentuk kontinu menggambarkan hubungan hujan kumulatif sebagai fungsi waktu, di mana absisnya adalah durasi hujan dalam persen, sedangkan ordinatnya adalah kedalaman hujan dalam persen. Gambar di samping kiri ini adalah contoh hitograf, di mana absisnya ini adalah waktu dalam jam, mulai dari jam ke-0, jam pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Sedangkan ordinatnya adalah intensitas hujan dalam milimeter per jam. Misalkan pada jam pertama terjadi hujan dengan intensitas 5 mm per jam. Kemudian jam kedua 8 mm per jam, jam ketiga 15 mm per jam, jam keempat 10 mm per jam, jam kelima 6 mm per jam, jam keenam 4 mm per jam, dan jam ketujuh 2 mm per jam. Bentuk hitograf ini bisa diubah menjadi bentuk distribusi hujan kumulatif dengan cara seperti diberikan dalam tabel ini. Ini adalah tabel untuk mengubah hitograf menjadi hujan kumulatif. Kolom pertama adalah jam ke, kemudian kolom kedua ini adalah hujan dalam milimeter, kolom ketiga kumulatif waktu dalam persen, kolom keempat kumulatif hujan dalam milimeter, sedangkan kolom kelima adalah hujan dalam persen. Jadi seperti pada hitograf ini, kolom pertama jam ke-0, jam ke-1, kedua sampai ke-7. Kemudian nilai hujannya dalam milimeter, ini tadi adalah jam pertama 5 mili, jam kedua 8 mili, jam ketiga 15 mili, jam keempat 10 mili, jam kelima 6 mm, jam ke-6 4 mm, dan jam ke-7 2 mm. Kalau dijumlah ini totalnya adalah 50 mm dalam 7 jam. Kemudian kita buat kumulatif waktu. Jadi misalkan jam pertama ini adalah 1 dibagi kumulatifnya adalah 7 kali 100%. Sehingga ketemu 14,3%. Waktu kedua 2 dibagi 7 kali 100%, 28,6%, dan seterusnya. Jam ketiga 42,9, jam keempat 57,1, jam kelima 71,4, jam keenam 85,7%, dan jam ketujuh adalah 7 dibagi 7 kali 100% adalah 100%. Kemudian kolom keempat adalah kumulatif hujan dalam milimeter. Jam ke-0 adalah 0. Jam pertama
kumulatif hujan pertama adalah 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jam kedua adalah 5 ditambah 8 sama dengan 13. Jam ketiga 13 ditambah 15 sama dengan 28. Jam keempat 28 ditambah 10 38. Jam kelima 38 ditambah 6 sama dengan 44 mm. Jam ke-6 44 ditambah 4 48. Dan jam ke-7 adalah 48 ditambah 2 sama dengan 50. Kemudian hujan kumulatif ini kita buat dalam bentuk hujan dalam persen. Jadi ini totalnya adalah kumulatifnya adalah 50. Jadi jam pertama itu adalah 5 dibagi 50 kali 100% menjadi 10%. Jam kedua 13 dibagi 50 kali 100% jadi 26%. Jam ketiga 28 dibagi 50 kali 100% jadi 56%. Jam keempat 38 dibagi 50 kali 100% sama dengan 76%. Jam kelima 44 bagi 50 kali 100% 88%. Jam keenam 48 dibagi 50 kali 100% 96%. Dan jam ketujuh adalah 50 dibagi 50 kali 100 sama dengan 100%. Kemudian kita bisa membuat grafik distribusi hujan kumulatif. Absisnya adalah waktu dalam persen. Jadi kolom 3. Ordinatnya adalah kedalaman hujan dalam persen, yaitu kolom 5. Sehingga terbentuk distribusi hujan kumulatifnya adalah seperti ini. Jadi waktunya 100% dan kedalaman hujan dalam persen juga 100%. Distribusi hujan juga bisa dibuat dalam bentuk absisnya adalah waktu dalam 24 jam. Ordinatnya adalah perbandingan hujan tiap jam terhadap hujan harian atau PX per P24 atau P24 adalah hujan harian. Untuk itu dibuat tabel seperti ini, yaitu kolom pertama adalah jam ke, jadi jam ke 0, 1, 2 sampai 24. Kemudian kolom kedua adalah hujan dalam milimeter. Ini diperoleh dari hitograf tadi, di mana pada jam pertama itu 5 mm, jam kedua 8 mm, jam ketiga 15, jam keempat 10, jam kelima 6, jam ke-6 4 mili, dan jam ke-7 2 mili. Kemudian pada kolom ketiga ini adalah kumulatif hujan. Jadi dibuat nilai kumulatifnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu 0. Kemudian jam pertama adalah 0 tambah 5 ketemu 5. Jam kedua 5 tambah 8 ketemu 13. Jam ketiga 13 tambah 15 ketemu 28 dan seterusnya sampai jam ke-7 adalah 50. Kemudian kolom keempat adalah PX per P24. Jadi di sini karena hujan dalam satu hari yang terjadi dalam 7 jam itu totalnya adalah 50 mm. Jadi hujan P24 itu adalah 50 mm per hari. Kemudian kolom keempat adalah PX per P24 dalam persen. Jadi misalkan jam pertama kedalaman hujannya adalah 5, hujan hariannya adalah 50, sehingga 5 per 50 kali 100% sama dengan 10%.
Jam kedua adalah 13 dibagi 50 kali 100% sama dengan 26%. Jam ketiga 28 dibagi 50 kali 100% 56. Jam keempat 38 dibagi 50 kali 100 76%. Jam kelima 44 dibagi 50 kali 100 88%. Jam keenam 48 bagi 50 kali 100% sama dengan 96%, dan jam ketujuh adalah 100%. Kemudian pada jam ke-8 sampai 24 tidak terjadi hujan. Kemudian kita buat grafik berdasarkan kolom pertama dan kolom keempat ini, sehingga diperoleh gambar di samping ini, yaitu absisnya adalah waktu dalam jam, yaitu dari 0 sampai jam ke-24. Kemudian ordinatnya adalah kolom keempat, yaitu jam ke-0 adalah 0, jam pertama 10, jam kedua 26, dan seterusnya dalam persen ini sampai 100%. Ini ya, jadi ordinatnya adalah hujan per hujan harian atau PX dibagi P24 dalam persen, jadi dari 0 sampai 100%, sehingga kita peroleh distribusi hujannya adalah seperti ditunjukkan pada grafik ini. Jadi hujan terakhir itu pada jam ke-7. Saudara sekalian yang saya hormati, berikut saya berikan intensitas hujan di Indonesia. Intensitas hujan itu bervariasi dalam ruang dan waktu yang tergantung pada lokasi geografis dan iklim. Jadi gambar ini menunjukkan beberapa wilayah di Indonesia dan hujan rata tahunan dalam milimeter. Jadi ini ada legendanya, yaitu kalau daerahnya itu kotak-kotak besar, seperti misalkan di Timor ya, itu kedalaman hujannya per tahun adalah 1.500 sampai 2.000. Kemudian kotak yang lebih kecil ini 2.000 sampai 2.500 mm per tahun. Kotak yang lebih kecil lagi ini 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Berikutnya legenda ini 3.000 sampai 3.500. Kemudian yang arsiran gelap ya, ini 3.500 sampai 4.000, sampai yang blok hitam ini adalah 4.000 sampai 5.000 mm per tahun. Nah, kita lihat di sini, misalkan di pantai barat Sumatera, ini dia bloknya adalah yang hitam ini, sehingga kedalaman hujannya itu antara 4.000 sampai 5.000 mm per tahun. Demikian juga di sini, di Papua bagian ini ya. Ini juga 4.000 sampai 5.000 per tahun. Beberapa di sisi timur Sumatera ini kira-kira mungkin kita harus cermat mengamati legenda ini ya, apakah masuk yang 3.000 sampai 3.500 atau 3.500 sampai 4.000. Nah, kita perlu mencermati dengan lebih teliti ya. Nah, kita lihat di sini di Nusa Tenggara juga ini ya, Timor ya, itu kotaknya ini yang besar-besar ini, sehingga hujan tahunan reratanya itu antara 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Jadi kelihatan di sini itu daerahnya kering ya. Di Kalimantan yang bagian sini ini hujannya cukup besar ya. Mungkin perlu kita cermati, dia termasuk yang 3.500 sampai 4.000 atau 4.000 sampai 5.000.
Di Sulawesi ini hujannya juga kurang. Daerah ini kecil, hanya 1.500 sampai 2.000. Nah, peta ini itu memperkirakan, menunjukkan perkiraan hujan tahunan rata di beberapa wilayah di Indonesia. Peta ini saya peroleh dari penelitian yang dibuat oleh JICA, yang dibuat sekitar tahun 90-an, 1990, sebelum reformasi, sehingga Timur Timur itu masih masuk dalam wilayah Indonesia. Kemudian berikutnya adalah distribusi hujan bulanan di beberapa wilayah di Indonesia. Dan ini adalah legendanya, absesnya ini adalah bulan dalam 1 tahun. Ini Januari, Februari, Maret. Ini yang hujannya kecil, ini sekitar Juli, Agustus ya, sampai bulan Desember. Jadi kelihatan di sini dalam legenda ini pada Januari itu hujannya tinggi, kemudian Juli, Agustus kecil, kemudian November mulai naik lagi. Nah, skalanya itu adalah absesnya ini adalah 100, 200, 300, 400 sampai 500 mm per bulan. Nah, kita bisa lihat ya di beberapa wilayah di Sumatera bagian barat ini hujannya tinggi ya. Ini masuk pada tipe hujan orografis tadi. Nusa Tenggara ini relatif hujannya berkurang. Hujannya berkurang ya. Jadi pada bulan-bulan kering Juni, Juli, Agustus, September ini kecil hujannya. Di Timur Timur ya ini juga. Nah, ini Papua yang bagian sini ini tinggi terus. Hujannya cukup tinggi, hujannya sangat tinggi. Jadi sepanjang tahun itu hujannya tinggi, bahkan pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu hujannya tinggi di sini. Di daerah ini juga tinggi. Tapi kalau kita lihat di Sulawesi ini pada musim kemarau bulan Juni, Juli, Agustus ini kedalaman hujannya hujannya kecil ya. Nah, gambar ini itu bisa memperkirakan daerah mana yang hujannya cukup banyak dan daerah mana yang kering dengan memperkirakan, dengan melihat legenda ini pada masing-masing daerah. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.